ila mu'alifi hadzal kitab Syekh Al-Alim Al-Alma Muhammad Jamluddin Al-Qasim Al-Dimaski wa Syekh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Syamsul Qadir wa Syekh wa Syekh Wasil Samsuddin Satana Ketua Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhin al-musannaf khususan Syekh Muhammad Dimad bin Muhammad Amin Al-Ban Bisadim Yadi Rais Kalung Syekh Muhammad bin wa khususan ila Muhammad Karimah Rasulullah khususan kia Karim Pana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ulaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'allum. Di dalam bab ini menerangkan tentang keutamaan belajar. Adapun keutamaan belajar di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatum liyatafaqahu fid-din. Falaula nafara mbok ya toh budalan min kulli firqatin saking saben pantan minhum saking ladina sapa ta'ifatun sapa pepandan liyatafaqahu merti ngerti agama sapa firqah bidine ing dalem agama. Jadi tidak semuanya orang kampung harus pergi untuk berjihad, untuk pergi untuk berdagang, tapi harus ada satu dua orang yang belajar agama. Ini menunjukkan bahwa orang belajar agama adalah fardu kifayah. Wa qali azza wa jalla fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang dimaksud ahli dzikri di sini adalah orang yang ahli ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fi ilman. Ada riwayat lain man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Di sini kalimatnya man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan dalam suatu tujuan yang mana dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan untuknya untuk nyampe kepada surganya Allah. Ada hadis lainnya mereka man salakat tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu tariqan sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan di mana dia dalam perjalanan tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Bagi para santri yang jauh-jauh datang ke tempat lain untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan baginya untuk pergi surga.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la antaghdua fatal'amma ban minal ilmi khairu min an tusabmi atarakatin. La antaghdua demikti utayan to budalan esuk sapa sira. Fatata'allam mongko belajar sapa babat ing sabab minal ilmu saking ilmu iku khairun li bagus min an tusalli atarakatin. Jadi kita belajar satu bab ilmu itu lebih bagus daripada kita melakukan sholat 100 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aywal muslimat. Mencari ilmu adalah fardu. Nah, kemudian yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syariah. Wa qala Abu Darda la an ata'allam mas'alatan ahabu ila min qiyamu lailatin. Abu Darda berkata, sesungguhnya belajar satu masalah lebih aku senangi daripada sholat malam. Wa qala aidan al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Orang yang berilmu dan orang yang sedang belajar itu merupakan syarikani fil khair, sama-sama baiknya. Wasairun nas hamajun, dan orang yang di luar itu seperti endok amun-amun atau fata morgana, la khaira fihim. Qala Syafi'i radhiyallahu an talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu lebih baik daripada melakukan sholat sunnah. Wa qala al-fathu al-muslim rahimahullah alaysa al-marid idza mana'a ta'am wa syarab wa dawa yamutu. Apakah kamu tidak tahu alaysa al-marid idza mana'a ta'am, seorang yang sakit dia tidak mau makan, tidak mau minum dan tidak mau minum obat, maka dia akan mati. Qalu, kemudian para muridnya menjawab bala. Qala kadzalika al-qalbu, kadzalika begitu juga al-marid yang akan mati, al-qalbu idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmah salah satu ayamin yamutu. Begitu juga hati, kalau dia selama 3 hari ya tidak diisi dengan ilmu dan hikmah, maka hati itu akan mati. Maka dari itu makanan hati itu adalah ilmu. Yang dimaksud hati yang mati itu apa sih? Hati yang mati itu hati yang tidak bisa merasakan nikmatnya orang beribadah, hati yang tidak bisa merasakan susahnya orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu hati mati. Sehingga Mbah Abdul Karim selalu berpesan kepada para santri untuk selalu menghidupkan 2 malam, yaitu malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, agar jangan sampai menekankan sholat malam, sebab malam itu adalah malam di mana dihidupkanlah hati-hati yang mati. Begitu juga ada aurat yang bisa menghidupkan hati kita, yaitu membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Salah satu hikmah daripada bacaan ini adalah untuk menghidupkan hati yang mati. Walaqad shadaqah fa inna ghidha al-qalbi
bahwa apa yang dikatakan oleh Fathul Al-Musili adalah suatu yang benar. Fa inna ghada al-qalbi, maka sesungguhnya makanan hati adalah al-hikmu al-ilmu wal hikmah. Wa bihima hayatuhu, wa bihim lan iku kelawan al-ilmu wal hikmah hayatuhu utawi uripe qalbu. Kama anna ghada al-jasi at-ta'am, begitu juga makanan daripada jasad itu adalah makanan. Kalau diri kita tidak kasih minum, tidak kasih makan, kita akan lemes, lama-lama mati. Waman utai sing sapane wong iku fakita iku sepi soman al ilma ing ilmu, wa qalbuhu mongko utane man iku maridun iku lara. Barang siapa orang yang hatinya kosong, tidak ada ilmunya, maka hatinya akan sakit. Wa mautu taimatine man iku lazimun tetep, walakinnahu la yashkuru bihi, tetapi orang tersebut tidak mengerti kalau hatinya mati. Idh hubbud dunya, karena demen dunya wa suhluhu lan ketunggul dunya iku abtala iku batalake apa hubbud dunya ihsasahu ing pengrasane man. Jadi ternyata yang membuat kita tidak sadar bahwa hati kita mati adalah wong sing hubud dunya, wong sing mikir dunya tok tanpa memikirkan akhirat. Niku sing dadekne matine ati sing awake dhewe ora krasa lek atine niku mati. Wa na'udzubillahi min yaumi kasyfil ghita. Fa inan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Niki makalahnya Sayyidina Ali nggih, sing sering dipun bid'atoaken kalih Mbah Makhrus, dawaken fa innan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Sesungguhnya manusia ketika ada di dunia ini seperti orang yang sedang tidur, bisa menyadari apa yang dilakukan, tapi begitu mati fa idza matu intabahu, ketika mati baru sadar. Ketika mati baru seperti dia orang yang terbangun dari tidurnya, sadar apa yang telah dilakukan itu. Jadi ketika melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan, menyanyiakan waktu seperti orang yang tidur di dunia ini. Nah, ketika mati baru sadar. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'a." Sesungguhnya carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Ta'ala atau dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Wa raf'uhu mautu ruwatihi, dan hilangnya ilmu adalah matinya rawi-rawinya ilmu. Artinya hilangnya ilmu itu yaitu dengan matinya orang-orang alim tersebut. Wa inna hadan lam yulad aliman, dan sesungguhnya seseorang tidak bisa dilahirkan langsung alim, tidak, walaupun anaknya orang alim. Wa innal mal ilmu, angin sesune ilmu iku bita'alum, dan ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Ini kalimat ini ada terusannya, wa innal ilmu bita'alum wa innal hilma bittahalum. Kalau kita menjadi orang yang keras hatinya, maka bisa dilatih menjadi orang yang lemah lembut tapi dengan dilatih. Wal hilmu bittahalum, orang yang asalnya keras bisa dilatih menjadi lemah lembut dengan dilatih kesabarannya. Wa innamal ilmu bitta'alum wa innamal hilmu bittahalum. Terusannya wa innal barakah bil khidmah. Jadi agar hidup kita berkah, hidup kita, ilmu kita berkah, harta kita berkah, bil khidmah, khidmah kepada ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
Wa innamal manfaat bitta'ah. Nah, agar ilmu kita manfaat, hidup kita manfaat, yaitu salah satu syaratnya bitta'ah. Taat kepada aturannya Allah, taat kepada aturannya Rasulullah. Kalau kita di pondok, taat kepada aturannya pondok. Fadilatul ta'lim, dalam bab ini menerangkan tentang keutamaannya orang mengajar. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Ketika kita sudah mencari ilmu di pondok, kemudian kita pulang, kita mengajarkan ilmu kepada masyarakat yang ada di sekitar. Idza raja'u ilaihim la'allam yahzarun. Wal murad huwa niku waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allam yahzarun adalah at-ta'lim wal irsad. Begitu juga wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunah. Niki menunjukkan bahwa dawuhnya Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk mengajar. Litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Jadi orang menyimpan ilmu mboten angsa. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Begitu juga ada sebagian orang-orang Yahudi yang mana kebenaran-kebenaran itu sembunyikan. Ya. Begitu juga kitab-kitab Injil, kebenaran-kebenaran disembunyikan. Mereka mengubah Injil yang asli untuk kepentingan mereka, para ulama-ulamanya. Wa may yaktumha fa innahu ismun qalbuh. Begitu juga orang yang menyembunyikan kesaksian, maka dosa hatinya. Wa man ahsana qawlan mimman da'allah wa 'amila sholihan. Wa qala ta'ala wa man utaisana sapa iku ahsanu bagus apane qawlan ucapane mimman timang sing da'a kang ajak-ajak man ilallah marang Allah Ta'ala wa amilan ngamal soman solihan ing amal kang bagus. Tidak ada orang yang lebih baik daripada ucapan-ucapan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Berarti saapi-api wong itu adalah orang yang mengajar ilmu dan mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ngajak sapa sira ila sabili rabbik marang dalane pangeran ira, maksudnya marang agamane Allah Ta'ala, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata-kata bil hikmah ini banyak sekali tafsirannya. Ada salah satu tafsiran kata-kata bil hikmah adalah bagaimana kita mengajar ilmu, berdakwah kepada orang dengan ikhlas, ya. Jangan sampai kita mengajar atau mengajak kepada orang lain dengan motif mencari dunia. Ini ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau kita mengajak kepada orang lain, motif kita adalah harta orang yang kita ajak berdakwah, maka kita akan diremehkan dan ilmu kita tidak akan diterima. Niki berat banget niki. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahkan sebagian orang yang lebih berhati-hati dengan
tafsir bil hikmah niki wong ngaji pidato niku lek oleh amplop niku amplopnya disendirikan mboten ngantos dipun didahar iki saking hati-hatine untuk menjaga keikhlasan. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi yang terjadi pada saat-saat ini bahwa ud'u ila sabil rabbil hikmati bil hikmah dengan ikhlas niki jarang bisa kita temukan di kota-kota besar. Bahkan mereka punya motif kalau ingin sangunya besar itu penampilannya harus keren, kendaraannya harus keren, baru nanti dapat sangunya lebih besar daripada dia kalau berdakwah dengan pakaian yang biasa, dengan kendaraan yang biasa. Ini menjadi pikiran mereka. Nah ini yang kadang-kadang yang tidak sesuai dengan kata-kata Allah Ta'ala dari firman Allah, ud'u ila sabil hikmah. Oke, bil hikmah itu ikhlas. Jangan sampai orang yang kita ajak ngaji itu menjadi sasaran untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Kalaupun toh dia mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, itu ya memang itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting hati kita jangan sampai punya niat seperti itu. Bahkan oleh para masyayikh dikatakan pokoknya gue gelem ngaji mangan-mangan. Mbah Makhrus sering dawuh seperti itu. Wong ngaji niku banyak gambarannya PT, pegawai Tuhan. Pegawai negeri aja ada bayarannya, apa yang pegawai Tuhan. Sehingga di dalam kitab Tanwirul Mikyas tafsir Ibnu Abbas dikatakan kalau ada orang alim yang ragu-ragu tentang rezekinya Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada orang yang alim yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan ilmunya, maka Allah Ta'ala juga akan ragu memberikan rezeki pada orang alim tersebut. Artinya apa? Santri kalau pulang di rumah kemudian mengajar, jangan ragu-ragu, yakinlah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki yang sepadan. Itu harus kita yakin. Kalau kita ragu-ragu golek ngaji kitab kuning mangan opo ya, akhirnya Allah taala juga ragu-ragu memberi rezeki kepada orang tersebut. Jadi kita harus mantep, madep. Ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada juga yang dikatakan bil hikmah. Niki cara Syekhuna Syekh Dimyati Rais Kaliwungu, kata-kata bil hikmah itu kalau kita mengajak pada orang lain yang kira-kira orang lain itu orang punya jabatan, punya kedudukan, niku bagaimana kita mengajak mereka dan mereka tidak seperti diguroni. Nah, ngeten nggih. Kadang-kadang kalau mereka diajak kok merasa diguroni, ora gelem nampa. Orang yang punya kedudukan, bahkan kedudukan yang paling rendah. Bu dadi Pak Mudin, Pak Lurah, Pak RT, atau kedudukan yang rendah-rendah itu, kadang mereka merasa punya kedudukan, punya ilmu. Nah, maka dari itu kata-kata bil hikmah itu bagaimana kita bisa mengajak mereka tidak merasa digurui. Nah ini sing angel niki diberi contoh dengan sindiran atau apa tuh yang mereka merasa oh aku salah, oh aku keliru. Nah, itu kata-kata bil hikmah, tapi dia tidak sampai tersinggung. Angel pengeterapan ini sing iso ngeten iki wali songo niku nggih. Bagaimana mengajak orang-orang Jawa akhirnya masuk Islam tidak harus dengan pedang, bil hikmah. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Memang ada yang menafsiri kata-kata ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal
Mau'izatul hasanah, al-hikmah di sini adalah yaitu dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah gitu loh. Dengan Al-Qur'an dan hadis bil hikmah demikian. Maka dari itu makna daripada al-hikmah itu kan dikatakan sirrun min asrarillah. Jadi dikatakan al-hakim, mongsi al-hikmah adalah orang yang mengerti rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dikatakan al-hikmah di sini adalah ilmu nafi'. Ini adalah al-hikmah. Maka dia dikatakan al-hikmah dolatul mu'min. Yang dikatakan al-hikmah adalah barang ilangi wong mukmin. Maka dari barang siapa yang menemukannya maka dia yang berhak. Maka dari itu dulu Gus Dur itu kalau ada orang yang antik-antik niku disowani teng pundi men nggone teng pojok-pojok. Kata-kata ahli hikmah niki bisa juga diartikan wong sing alim, sing duwe ilmu niki hikmah. Atau bisa juga orang yang mempunyai karomah. Orang yang mengerti sirrun min asrarillah. Wong Jawa lek ngene ahli hikmah ahli perdukunan. Mboten itu sing dimaksud niki mboten. Orang yang mengerti sirrun min asrarillah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata wal mau'izatil hasanah berarti kata-kata yang baik. Kalau kita mengajak orang dengan kata-kata yang lemah lembut, maka ada kemungkinan akan bisa diterima. Wong Nabi Musa mawon kalih Nabi Harun diperintahkan teng Fir'aun niku nggih kon sing ngomong sing lemah lembut, padahal jelas Fir'aun iku wis jelas-jelas jahate. Iku pun diutus Allah Ta'ala dengan qaulal layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka dari itu suatu saat Harun Ar-Rasyid itu kedatangan ulama, sing ulama kuwi mau jawane pengen nuturi Harun Ar-Rasyid. Kul haqqan walau kana murun, mungkin maksudnya dalilnya ngoten niku. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Ketika ulama menghadap Harun Ar-Rasyid dengan kata-kata yang kasar, maka Harun Ar-Rasyid menjawab, yaitu didalili seperti itu. Saya tidak lebih jelek daripada Fir'aun, dan kamu tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Itu pun Nabi Musa disuruh berkata yang lemah lembut, disuruh menasihati, memberi saran, memberi nasihat dengan lemah lembut. Apakah kamu lebih baik daripada Musa? Apakah aku lebih jelek daripada Fir'aun? Kemudian seorang kiainya tersebut ulama langsung taubat. Ternyata Harun Ar-Rasyid lebih ngalim daripada ulama tersebut. Wa amal akhbar faqaluhu sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal ini diutus ke Yaman untuk berdakwah di sana. Dawe ngeten, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dengan lantaran kamu kepada seseorang, itu lebih bagus bagimu dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi masya Allah, ganjarane wong iso memberi hidayah kepada satu orang. Bagaimana kita bisa menjadi inspirasi dari orang-orang supaya kita menjadi lantaran Allah Subhanahu menurunkan hidayah pada orang tersebut. Maka dari itu kita harus berkelakuan yang baik, bertutur kata yang baik, agar orang-orang yang tersesat itu sadar dan mendapatkan hidayah dari Allah dengan lantaran kita.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumil qiyamah bil jamin minan nar. Barang siapa mengerti ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak diajarkan, disembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengendalikan orang tersebut, akan merantai orang tersebut dengan rantai dari api neraka besok di yaumil qiyamah. Nah niki dosane kitmanul ilmi, tidak boleh orang menyembunyikan ilmu. Begitu juga seterusnya, orang yang berilmu walaupun dia berada dimanapun, dia ingin berusaha untuk khomul supaya tidak terkenal, supaya tidak dikenal orang. Niki dawuh Syekhuna nggih, ning kitabe kok gak enek. Syekhuna Banten dawuh ngoten, lek enek wong duwe ilmu pengen menyembunyikan diri mbuh manggon ning pucuk gunung, atau manggon ning pelosok ning tengah alas, jawane ingin menyembunyikan dirinya seorang yang berilmu, maka yang tidak mau disembunyikan itu adalah ilmunya. Maka dari itu kalau kita lihat Pondok Sidogiri, kalau kita lihat dulu di tengah hutan, Pondok Termas itu di tengah hutan, dan mungkin juga di Pati itu pondok di tengah hutan. Banyak para kiai-kiai walaupun dia walaupun beliau para kiai ini bertempat di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi tetap saja terkenal. Karena apa? Karena yang tidak mau diajak tidak terkenal itu ilmunya. Niki dawuh Syekhuna ngoten nggih. Makane walaupun yang pucuk gunung ning ndi panggah digoleki wong lek mung duwe ilmu kuwi. Walaupun wong ndelik panggah sing gak gelem dijak ndelik niku ilmune ngoten niku. Wa qala Nabi innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawati wa ardi hatta namlata fi hujriha wa hatal huta fil bahri la yusanna ala muallimin nasi al khair. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya baik orang yang makhluk teng langit maupun teng bumi, sehingga sampai semut neng langit niku, sehingga sampai iwak neng segoro niku selalu mendoakan kepada orang yang muallimin nas, wong sing ngulang manusa. Maka dari itu saking hati-hatine enek seorang wali niku mlaku njaluk digendong, kuwatir lek mlakune nyedeki semut, sebab semut niku lek dipangan niku marai ndadekne napa atine ketutupan. Nah niki nggih cara wong kuno kan gak kenek, mungkin hati-hati dimangan niku aja sampe sing dipangane enek semute marai nutupi hati, sehingga seorang wali sing mek keweden enek mana sing tirakati wong-wong niku karena iwak niku ndongakne, enek sing ketika belajar mboten dahar iwak. Bismillah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatan jaratin au ilmin yuntafa'u bih wa aw waladin shalih yad'ulah. Nggih, ibnu adam kalau sudah meninggal dunia maka akan putus amalnya terkecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, nggih, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satu tanda-tanda sabada ilmu sing manfaat niku napa dipundhawuhaken oleh ulama, ilmin yuntafa'u bih salah satu tandane lek awake dhewe duwe santri, duwe murid, santri niku padha dadi wong, padha dadi kiai, padha dadi wong sing manfaat ning tengah-tengah masyarakat niku berarti ilmune manfaat. Tanda-tandane pun ketika dia mengamalkan dan mengajarkan ilmu diterima oleh Allah Ta'ala, tanda qabul ngoten niku. Atau kita menulis, kemudian karya tulis kita itu banyak yang memanfaatkan, niku tanda-tandane ilmune tiyang niku dipun tampi dening Allah Ta'ala. Nah,
pertanyaan. Sekarang lah ini orang nulis tapi niatnya bisnis, laris tulisannya. Nah, wallahu alam niku nggih. Apakah itu termasuk tanda-tanda dikabul? Apakah hanya tanda-tanda napa? Oleh neng dunya tok, wallahu alam bisawab niki sing angel niki. Maka dari itu ulama-ulama zaman sen niku ketika ngarang niku tenanan iki ikhlas pokok niku dites bareng ngarang kitab dilebokne dibuat neng laut. Kira aku ikhlas engko karanganku balik neng dhuwur meja maneh tenan. Ternyata balik neng meja maneh iku tandane ikhlas. Lek koyo saiki ngarang kitab dilebokne kali berantas ya kenter tenan gak balik-balik. Nah niku sampai sak monten iku ikhlas. Dan ketika para ulama dulu mengarang kitab gak enek royalti niku gak enek. Karena yang diraih, yang dicari bukan pahala dunia tapi pahala akhirat. Nah niki awaladin soleh yad'ulah, waladin soleh yad'ulah sing penting duwe anak sing soleh ngono pun tok. Apa maneh anak yang alim hafal Quran malah tambah luwih apik maneh. Sehingga dikatakan elek-enek wong sing duwe anak sing hafal Quran benjing tiang sepadi kei kuluk emas. Nah, ini kan berarti kemuliaan karo Allah taala. Niki waladun soleh ulah wis pokoke anak sing apik ngoten tok, wis gelem nglakoni ibadah wong tuane oleh. Uga kok sing kudu soleh mboten. Apa maneh soleh ngoten tok. Sebab napa? Wong niku, wong tua niku selalu akan mendapatkan kiriman amal kebaikan yang dilakukan anaknya. Lho kok ngono? Iya. Karena wujudnya anak niku mergo wong tua. Sehingga ketika anaknya melakukan kebaikan, maka orang tuanya tetap akan mendapatkan bagian pahala daripada kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Berarti anak niku aset. Napa maneh anak sing selalu mendoakan kepada orang tuanya, anak sing birrul walidain. Dikatakan ad-dalu 'alal khair kafailihi, orang yang menunjukkan atas kebaikan maka dia seperti orang yang melakukannya. Wa qala nabzu rahmatullah ala khulafai, rahmati Allah selalu akan tercurahkan kepada pengganti-penggantinya Rasulullah. Rahmatullah ala khulafai. Kil waman khulafauka, siapakah penggantimu ya Rasulullah? Qala daus Rasulullah alladzina yuhyuna as-sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Yang dikatakan khulafaku, penggantiku adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan sunnahku kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan juga semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana